Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Kalbi Matayang dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang Kerajaan Majapahit. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian dari Kublai Khan, penguasa dinasti Yuan dari Tiongkok. Ia mengirim utusan bernama Mengci ke Singasari untuk menuntut Upeti Kartanegara, penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti serta mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kublai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293 Masehi. Ketika itu, Jayakartawang Adipati Kediri sudah menggulingkan dan membunuh Kartanegara. Atas saran Arya Wijaya, Jayakartawang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kartanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wijaya mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan bahwa Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakartawang. Jawaban dari surat itu disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuat sebuah desa baru. Desa itu bernama Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol tersebut untuk melawan Jayakartawang. Setelah berhasil mengalahkan dan menggulingkan Jayakartawang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongol tersebut, sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kelang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap Ain Musom agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lama di pulau asing tersebut. Tanggal pasti digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit, yakni hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yakni pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan pada tanggal 10 November 1293 Masehi. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kartarajasa Jayawardhana. Nama ini diambil untuk menghormati leluhurnya. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kartarajasa termasuk Rangawale, Sora, dan Nambi memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, pemberontakan Rangawale ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Ra Arja Waha, Ralintang, Ratosan, Ragelatik, dan Ratati. Semua itu disebutkan dalam Paraton. Slamet Mujayana menduga bahwa Mahapati Halayudana lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja agar ia dapat memiliki kekuasaan di pemerintahan yang lebih besar. Namun setelah pemberontakan berakhir, Halayudana ditangkap dan dipenjara serta dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309 Masehi. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara Paraton.
Paraton menyebutnya Kalagemet. Kalagemet yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorinco da Doponehine, mengunjungi keraton di Majapahit. Pada tahun 1328 Masehi, Jayanegara dibunuh tabibnya Tanca. Ibu tirinya yakni Gayatri Rapajapani seharusnya menggantikannya, akan tetapi ia mengundurkan diri dan menjadi biksu. Raja Partini menunjuk anak perempuannya Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336 Masehi, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikan Gajah Mada, ia mengucapkan sumpah palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana, kerajaan Majapahit mulai berkembang menjadi besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350 Masehi. Ia pun digantikan oleh putranya Hayam Wuruk. Pada kekuasaan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk dalam pemerintahan yang banyak dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Mahapati melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatan di bidang perdagangan lewat laut, sekaligus sebagai pelaksanaan sumpah palapa yang dinyatakan oleh Pati Gajah Mada. Majapahit juga menaklukkan kerajaan Pasai dan kerajaan Aru yang kemudian bernama Kesultanan Delhi. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran. Akibat konflik perebutan tahta, kematian Hayam Wuruk sendiri, dan adanya perebutan tahta di daerah-daerah Majapahit di bagian ujung Sumatera dan Semenanjung Malaya yang memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pewaris Hayam Wuruk adalah putra mahkota Kusuma Wardana yang menikahi sepupunya sendiri yakni Pangeran Wikrawardana. Hayam Wuruk juga mempunyai putra dari selirnya yakni Wirabumi yang menuntut hak atas tahta. Perang saudara tersebut disebut Perang Regek yang diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikawardana. Perang ini akhirnya dimenangi oleh Wikawardana, sementara Wirabumi ditangkap kemudian dan dihukum mati. Tampak perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah tahlukannya di daerah-daerah lain. Pada kurun pemerintahan Wikrawardana, serangkaian ekspedisi laut dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksmana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1432. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah mencapai komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti Semarak, Demak, Tuban, dan Ampel.
maka Islam pun menjadi pijakan di pantai utara Jawa. Ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar sudah memulai memasuki Nusantara. Pada abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada waktu bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru berdiri yang berdasarkan agama Islam, yakni Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bawah barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dari daerah tahlukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikrawardana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang. Sebagian ditulis oleh catatan Wijaya Senglang, ciptaan Mahuang, salah satu penerjemah Laksmana Cheng-ho. Dan setelah kematian Wikramwardana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Syam dari Melaka sebagai hadiah pernikahan dengan putri Majapahit yang semakin mengurangi rendah kendali Majapahit di Sumatera. Wikramwardana memerintah hingga tahun 1426 dan diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1426 Masehi hingga 1447 Masehi. Ia putri kedua Wikrawardana dari seorang selir yang juga putri kedua Behara Wirabumi. Pada tahun 1447 Suhita mangkat dari pemerintahannya, dilanjut oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah pada tahun 1451 serta Kertawijaya wafat. Belu Pamotan menjadi raja gelar dengan Raja Sawardana dari pemerintahan di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453. Dengan kekalahan Bratabumi dan Raden Rawijaya pada tahun 1474 memicu perang kerajaan Majapahit dengan Demak. Karena Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan dan mereka ambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa. Konon waktu berakhirnya kerajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478. Tetapi dalam tradisi dalam Jawa sebenarnya digambarkan oleh Carda dan Kronogam tersebut pada wafatnya Brukana pada tahun 1478. Sebenarnya perang Majapahit Demak ini sudah mulai mereda ketika Pati Udara menggantikan Giri Wirdawardana dan mengakui kekuasaan Demak. Tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Pati Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527 Demak melakukan serangan ke Daha dan mengakhiri sejarah Majapahit. Dengan jatuhnya ibu kota Daha dan dihancurkannya oleh Demak pada tahun 1527, pada awal abad ke-16 kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan menjadi akhir dari kerajaan Majapahit, dan kerajaan Majapahit pun tinggal sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.